Yes. Apa? Iya, iya. Ready? Ready? Ayo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kenapa harus sesingkat itu, Pe? Karena durasi. Karena durasi. Kita sudah memulainya dalam. Dan kenapa juga lagu itu? Kenapa juga lagu itu nanti kita akan bicarakan. Oke. Dan selamat datang di dalam acara apa, Mas Jun? Nembaknya ke gue ya? Singer Songwriter Night. Wow. Bukan ya? Apa sih chaos apa namanya? Show chaos. Show chaos. Show chaos, betul. Yes. Meski namanya show chaos, tapi mudah-mudahan nggak chaos banget. Iya. Tapi memang tempat ini adalah kios ojo chaos. Betul. Maka ojo terlalu chaos. Dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah datang di kios ojo chaos. Saya Terima kasih Vegetaris. juga. Saya Junior Sumantri. Nanti Dan jangan memperkenalkan diri dulu, ini hostnya kami nih. Aduh. Jangan lancang ya. Sorry. Jadi saya Vegetaris dan juga Pak Junior. Pak Junior Sumantri akan berlaku sebagai host. Betul. Kalau dua berarti hostess ya. Iya. Itu jamak soalnya jamak betul ya. sekali. Ya, ada acara apa malam hari ini? Spesial sekali adalah kami ini membuat showcase untuk kawan-kawan kami, Yaitu Ibrani Pandean dan ada Rio Kleti. Yes. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kembali ke lab. Langsung dijawab. Itu tandanya lagunya akan meledak itu nanti ya kan. Amin ya kan. Loh, Mas Andi kan Nester langsung aja duduk di sini. Di sebelah sini. Di sebelah sana boleh. Di sebelah sini boleh. Di sebelah sana boleh. Di sini, ayo di sini ada. Yes, kita kedatangan Pak Sandi ya kan. Betul. Kemudian Bukan Sandy. Sandy. Yes. Iya, sorry. I love you, Magre. Uno ya kalau Sandy. Yang tumbuh-tumbuh itu loh. Yes. Uno. Kita berempat ini kita mengucapkan terima kasih juga buat Mas Dika dan teman-teman dari Kios Ojo Chaos juga yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Dan malam ini di show Chaos ini akan mempersembahkan beberapa lagu dari teman-teman kita yang sudah rilis beberapa pekan yang lalu ya. Betul. Ya. Kita ini baru bisa sulit nih. Sulit dulu ya. berapa kali nih? Sekali aja. Indonesia. Indonesia aja. Iya. Enggak. Ya. Indonesia 2, 3. Sedot. Aduh. Ya. Yang menang siapa? Yang menang kamu kan? Iya. Berarti Bani dulu ya. Biasanya gitu ya. Ya wis oke. Biasanya itu kita punya ritual. Kita nih berempat sebenarnya ngamen bareng lah biasanya. Iya. Dan setiap siapa yang memulai lagu itu biasanya kita gambreng ya. Iya, benar banget. Tapi karena kali ini dua jadi ya sweet. Sweet aja. Sweet. Jadi pertama adalah Bani. Yes. Kita akan membicarakan Bani apa namanya? Mas Rio boleh istirahat dulu. Boleh. Duduk dulu. Bener. Nah, iya, sebagai bintang tamu kan nanti bintang Kursi tamu piano kedua. itu boleh. Sesi kedua ya? Iya. Sesi 2. Kita akan memperkenalkan
Bani. Siapakah Ibrani Pandian ini? Betul. Yes. Betul. Bani boleh cerita Bagaimana pertama kali ada di Jakarta? betul. Oke. Aku nggak kelihatan ini. Nah, ini soalnya aku lagi live Yes. Instagram. Oh, Bani, Ya, gimana, Mas Ray? Bani yang aku kenal di tahun 2000 berapa kita pertama berjumpa Bani? 2000 berapa ya? 2018 Yang di street ya? kayaknya. Yang hampir 2018. bikin jam-jaman, bikin Yes, proyekan betul apa? sekali, Nggak ya. jalan juga. Yes. Hingga akhirnya banyak beberapa proyek yang terlibat. Salah Ya. satunya membuat Titik Puspa, Betul sekali. membuat musik untuk yang Titik, kemudian Answer Project. Answer Project Answer Project. di pandemi. Bani berlaku sebagai basis. Iya. Kemudian tapi yang aku tahu adalah Bani tiba-tiba main gitar dan ternyata memang banyak gignya ya. Itu bagaimana, ceritakan Mas Bani? Iya, awalnya kan kerjaan gue session player gitu, kayak Mas W session player. Sebenarnya lebih awal lagi gue dulu pengen punya cita-cita punya band rekaman gitu. Bersama teman-teman? Betul, temen-temen SMA, cuman karena ya di zaman itu kayaknya mimpinya pengen masuk major label, cuman Iya. ternyata nggak kesampaian. Mimpi Akhirnya kita semua bersama lah ya. terus akhirnya ya udahlah ngafe dulu lah reguleran. Sampai detik ini juga masih ngafe reguleran. Dan kecemplung lah jadi session player yang mana gue main bass. Seiring berjalannya waktu tahun 2020 kita semua terdampak pandemi. Terus sementara gue harus memutar otak karena ada yang harus gue kasih makan di Manado sana. Sampai akhirnya ya udah coba-cobalah main gitar sambil nyanyi. Kebetulan ya kalau main gitar dikit-dikit bisa sambil nyanyi gitu. Dan Memang regulerannya juga main gitar? Atau itu sebelumnya itu session itu juga main gitar? enggak, atau main bass, emang basis. Jadi dulu Basis tuh, tadinya. dulu banget. Aku pertama kali mengenal Bani itu di Acoustic Fever, namanya bandnya. iya. betul. Jadi waktu itu Bani memang main bass. Oh iya. Bentukannya belum begini, belum berotot. Oh, masih daging semua ya? Oh, nasi daging semua. Nah saat itu tuh baru tahu kalau Bani itu orang Manado. Oke. Terus katanya pindah ke sini untuk mencari inilah ya. Nah iya, sebenarnya Nafkah. gue tuh dari kecil di Jakarta sebenarnya. Oke. Ya. Jadi Oh. dari gue umur 3 tahun bokap di Jakarta. Terus bokap kerja di bank gitu. Dan di tahun 98 tuh krisis moneter, bank bokap dilikuidasi. Sampai akhirnya ya dari 98 bertahan sampai 2008, menjual segala aset sampai akhirnya kontrak sampai kagak ada duit sama sekali. Akhirnya pindah semua ke Manado. Gua menetap di sini. Iya, Di sini. Oke. di 2008. Terakhir orang tua di Jakarta lengkap berarti adalah 2008? Iya. Oh, betul. Oke. Sejak itu Bani adalah single fighter? Single fight. Iya, jadi sendokiran di Jakarta. Waktu itu juga belum ada. Ya itu karena mimpinya pengen punya band rekaman. Kayak coba deh setahun deh di sini gitu kali aja. Ternyata ya malah gagal bikin band rekaman, terus ya udah akhirnya Jadi session? Basis. ngafe. Betul. Ngafe itu basis dulu ya? Iya. Basis dulu. Bersama teman-teman berarti kan? Benar. Nggak mungkin main sendirian basis ya? Betul. Eh, Lalu session juga akhirnya masih main bass kan itu. Nah terus yang memutuskan akhirnya main gitar tuh gimana? Ya itu tadi pas pandemi ya, sebelumnya kebetulan selama gua bermain bass itu kadang suka ada itu kayak Bang lu mau nggak main gitar gitu ngirimin. Yang ngirimin tangga waktu itu masih ada tangga. Tangga. Suka ada job-job promo gitu. Lu pakai topeng itu ya? Lu pernah? Dekat ya, dekat. Oh, iya. dekat adalah alternya tangga. Tangga, betul. Oh, iya, iya, iya. Dari situ akhirnya ya udah karena pas 2020 itu mencoba untuk coba deh main gitar sambil nyanyi waktu itu. Karena dan satu lagi yang bikin terjun tuh salah satunya adalah platform bernama BIGO, itu salah satu. Terjun sebagai? Iya, soal gitaris sambil nyanyi ya. Masa iya? Sebelum itu belum? Belum. Karena kami bertiga sama-sama di BIGO itu. Betul sekali. Salah satu penyelamat ya kan? Betul. Di masa pandemi shit ini ya kan? Kemudian tapi tadi tersebut tangga. Tangga adalah pertama menjadi session session. bass player ya.
Betul. Setelah Tangga ada lagi yang lainnya? Iya, setelah dari situ siapa lagi? Gamelia Audrey Cantika, kemudian GAC. Iya, GAC dan seterusnya. Diti DJ. Bisa disebutkan lagi mungkin menceritakan You name it mungkin. asik. You name it gitu ya. Coldplay ya juga nggak? Coldplay ada basisnya ya. Mungkin yang nggak ada basisnya Michael Lenturok ya. Ya, Jadi DJ Rosa, Rosa sempat ya gantiin doang. Bung Glenn ya. Iya, Bung Glenn juga gantiin juga sempat. Nah waktu di apa yang di M Block tuh kan lu juga udah main gitar tuh. Iya, itu waktu itu. Ya, Siapa itu yang main? Ya, dia main gitar. Di kafenya Bung Glenn waktu itu. Oh, solo itu udah mulai Udah jadi mulai. gitaris. Ya, Iya. ya. Mulai itu adalah cikal bakal Rokums to Rokums mungkin ya. Iya, sebenarnya Rokums tuh Ada lagi sebelumnya ya? Iya, pas setelahnya pas pandemi itu. Pandemi ya. Pandemi. Jadi Rokums to Rokums itu teman-teman yang mungkin nggak tahu, Rokums itu adalah rumah ya kan. Ya. Jadi rumah ke rumah. Ibrani Pandiani bisa dipanggil ya kan, pria panggilan yang Yang datang ke rumah. yang bisa datang ke rumah, bahkan masuk ke kamar ya kan, pernah juga ya, mengiringi sejoli Iya, yang sempat. lagi Betul. racap-racapan boleh, Benar sekali. bisa ya. Ngobrol ya. Bisa, dan itu benar terjadi waktu itu. Iya kan? Iya, iya. Iya, karena aku Betul. mengikuti story-nya. Lu manggungnya di kamar, men. Keren, membawa alat sendiri yang memang dan suaranya memang begitu kan, mendesah. Gitu. Nah, sempat terrilis juga karena Bung Glenn ya, sebuah single Betul. yang terinspirasi oleh Bung Glenn ya. Yes. Berjudul apa? Pedoman hidup. Pedoman Jadi, hidup, teman-teman. itu benar-benar tahun 2020 terciptanya, terus emang liriknya tuh apa yang Bung Glenn ajarkan, yang selalu Bung Glenn tanamkan ke kita. Akhirnya gue bikin liriknya ya ada berbau Bung Glenn itu sih. Ya, Dan ya. di beberapa liriknya juga ada sepenggal liriknya lagunya dia, beberapa gua ambil dan udah gua Minta izin. sebelumnya gue udah nanya dulu, dan akhirnya rilisnya pun di labelnya Bung Glenn, musik bagus. Gitu. Pak Vega lagi mikir apa Pak Vega? Tapi yang Bani pernah cerita itu, Bani itu kalau misalkan lagi nulis lagu, dia tuh jarang sekali menulis lagu-lagu cinta. Oh gitu. Selalu lagu-lagu tentang kehidupan. Kenapa itu? Iya. Nggak dibuat Dari- apa gimana? Bukan, nggak Bukan. tahu ya. Jadi dari sebelumnya tuh ada band namanya Branade, dia sempat buat juga. Dan Burnade. Burnade, ya. Tulisannya Branade. Bisa di. Oke, Itu Branade. singkatan dari Ibrani sama Ade, jadi gue berdua, Iya. duo gitu. Ibrani ini kakaknya, adeknya. Bukan? Oh bukan ya? Bukan ternyata. Nah itu juga tentang kehidupan Pak Vega. Betul. Judulnya adalah Itu judulnya Bulat atau Datar. Bulat atau Datar. Bulat atau Datar. Itu tentang Bulat. keresahan. Kamu mesti loh itu. Oh ya, tapi ternyata bulat. Bulat. Ya bulat begini Iya, kan bulat. ini kamu bentuknya. Enggak. Oh Iya. Ternyata bulat katanya. Oh, sudah dibuktikan ya. Enggak tahu. Bulat atau datar suruh Itu pilih aja terserah, kita. terserah itu pilihan. Jadi itu tentang keresahan sih, keresahan. Itu duo ya, berarti ya Burnade. Betul. Lalu memang setelah itu pedoman hidup ada, lalu Bani memutuskan setelah itu jalurnya tetap solois ya. Akhirnya ya, coba jalan sendirilah gitu. Oke. Lalu bercerita tentang Februari kemarin tuh. Langsung. Oh apa? Kamu ada pertanyaan apa Pak? Aku kira sekalian tektok sama Kak Rio nimpali cerita tentang dia. Langsung aja ya. Langsung aja. Oke, Langsung baik. aja. Langsung menceritakan soal Menceritakan single. soal Ya. single. Single Tulang Punggung tuh judulnya Tulang Punggung. Iya. Judulnya Tulang Punggung, dan itu lebih kepada lagi-lagi kisah nyata curhatan gue sebagai seorang anak kecil yang tadinya gimana sih ngerasain dulu tuh kalau kita mau apa dikasih gitu, mau beli game, mau beli apa, pokoknya update lah. Sampai suatu ketika ya itu krisis moneter 98, bokap terdampak, nggak kerja sama sekali. Waktu itu mau nyari kerja lagi udah sulit. Akhirnya pilihannya ya itu jual beberapa aset, dan lagi-lagi bukannya menstereotipkan ya, cuman namanya orang Manado tuh kadang gimana besok dah
gitu. Jadi Iya. dia bokap waktu itu nggak mikirin, mungkin nggak ada tabungan waktu itu, nggak ada simpanan lah. Dari situ gue belajar juga bahwa sebisa mungkin, apalagi kita kerjanya musisi, kalau bisa ada simpanan gitu, karena saat kemarin pandemi kita semua merasakan dampaknya gitu. Jadi ya udah, singkat cerita bikin itu Tulang Punggung yang mana menceritakan tentang dari gue kecil sampai akhirnya gue sekarang menjadi tulang punggung keluarga secara materi. Ya, ya hampir, bukannya sombong ya, wah lu membiayai, bukan, cuman itu mau nggak mau gitu terjadi, dan ya udah kita jalanin aja. Dan di satu sisi gue bersyukur banget dapat momen itu bahwa bokap udah ngakui, bukan bersyukur maksudnya gimana ya, Turning point lah. iya, turning point gue menjadi Ibrani Pandean yang tadinya anak bungsu yang manja, menjadi ya lu doang nih, tumpuan hidup keluarga gitu. Soalnya mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Bani itu sempat membuat slogan lah ya, Tuhan memberkati anak band. Dari situ tuh, menurut gue dari situ tuh doanya terjawab tuh ya, sebagai anak band. Iya, Ya. itu juga bagian dari apa ya, nggak tahu gue, sekarang gue baru tahu namanya law of attraction gitu ya. Cuman dulu kan anak band tuh kayak gitulah, beberapa oknum merasa ngapain jadi anak band gitu. Nah gue tuh punya gitu. Iya, gue punya keyakinan bahwa apapun kerjaannya ya, maksudnya nggak harus anak band, nggak harus musisi. Kalau lu emang meyakini apa yang lu jalanin gitu, dalam nama Tuhan Yesus ada jalannya sih. Haleluya. Amin. Dan itu Bani bisa membuktikan itu ya kan? Yes. Kebetulan ya, puji Tuhannya. Kayak gitu. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin kita akan mendengarkan storytelling apa yang akan disediakan oleh Bani nih nanti. Ya. Betul. Ada berapa lagu nih, Ban? Bolehnya berapa lagu sih di sini? Oh, di sini bebas. Oke. Nanti tutupnya jam 1, Mas. Iya, Sahur. Sahur. Oke, 3 lagu kali. 3 ya. lagu, oke. 3 lagu itu dari yang sempat kalian mention tadi, Bulat atau Datar, Pedoman Hidup, sama Siap. Tulang Punggung. Oke, Baik. langsung nih. Tanpa berlama-lama lagi, Kita sambut Ibrani Pandean. Oke, lagu pertama, lagu dari band saya, dulu saya punya band Brene, rilis tahun 2017. Judulnya Bulat atau Datar. Ini sebenarnya tentang keresahan seorang Ibrani Pandean di tahun itu, kayaknya pas lagi ada apa ya bilangnya, aksi-aksi itulah, pokoknya aksi-aksi itu. Sementara gue ngeliat dulu nih kok pada berantem sih gitu loh, padahal ya harusnya kita di dalam perbedaan ini kita bisa bersatu, tetap berkesinambungan. So, ini lagu Bulat atau Datar. Menurut kalian bumi bulat atau datar sih? Bulat. Oke. Ya udah, kita bawain aja nih ya, Bulat atau Datar. Semoga terhibur. Cigizam. Berharta namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan, perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu, kaya atau miskin adalah ujian, hitam atau putih hanyalah warna.
seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna. Warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Solo gitar dulu ya, biar lama-lamain durasi. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seolah bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna. Warna yang hiasi dunia. Warna yang hiasi dunia. Warna yang hiasi dunia. Ini maaf nih ya kalau lihat, wah kok bawain lagu sendiri tapi lihat teks, karena susah banget ngapalin lagu sendiri ya. Jadi itu tadi Bulat atau Datar 2017. Dan langsung ke lagu selanjutnya. Judul lagunya Pedoman Hidup. Tahun 2020 sempat rilis. Mudah-mudahan sih gue nggak nangis nih. Biasanya gue kalau bawain lagu Bung Glenn yang gue ciptakan buat Bung Glenn ini, takutnya nangis. Mudah-mudahan kayak ya tahun 2020 Bung Glenn berpulang. Gue yakin hampir semuanya kayak merasa, gue sih waktu itu nangis karena di tahun itu gue berkesempatan mengiringi Bung Glenn main bass waktu itu, gantiin Mas Bonar basisnya. Itu di akhir hayatnya, di akhir hidupnya beliau, gue masih sempat ngiringin beliau. Dan waktu itu sempat bikin tribute to Bung Glenn. Jadi pas pandemi itu gue bikin live Instagram gitu, naruh nomor rekening waktu itu. Cuman tujuannya bukan buat gua. Jadi waktu itu seluruh hasil yang gua bikin tribute to Glenn Fredly di live Instagram, 50%-nya gua berikan kepada kru Bung Glenn yang terdampak gitu. Dan waktu itu Bung Glenn menyambutnya dengan, terima kasih banyak. Iya, Bung Glenn menyambutnya dengan positif. Dia bilang bawain aja bro. Setelah ya seminggu atau 2 minggu setelah itu beliau berpulang. Jadi menurut gua apa ya, kaget gitu ya, gue bikin tribute to Bung Glenn. Beberapa minggu kemudian beliau berpulang. Cuman akhirnya terciptalah lagu ini, Pedoman Hidup. So, langsung aja kita bawain ya, Pedoman Hidup. Mengajarkan cinta dan kasih kepada sesama manusia.
pernah pandang suku, ras dan agama. Tak sama bukan berarti tak satu. Itulah pegangan hidupnya. Kita memang terlahir berbeda-beda, tapi bukan berarti tak bersatu. Cinta murah hati, kasih lemah lembut, itulah pedoman hidupnya. Dia mengajarkan jadilah terang di dalam gelapnya dunia ini. Hujan warna-warni jadi mungkin bagi dia sebagai tanda cinta dari kamu. Manusia harus saling mengasihi, tak pernah pandang suku, ras dan agama. Tak sama bukan berarti tak satu. Itulah pegangan hidupnya. Kita memang terlahir berbeda-beda, tapi bukan berarti tak bersatu. Cinta murah hati, kasih lemah lembut, itulah pedoman hidupnya. Manusia harus saling mengasihi, tak pernah pandang suku, ras dan agama. Tak sama bukan berarti tak satu. Itulah pedoman hidupnya. Kita memang terlahir berbeda-beda, tapi bukan berarti tak bersatu. Cinta murah hati, kasih lemah lembut, itulah pedoman hidupnya. Manusia harus saling mengasihi, tak pernah pandang suku, ras dan agama. Cinta murah hati, kasih lemah lembut, itulah pegangan hidupnya. Itulah pedoman hidupnya. Itulah pedoman hidupnya. Gue setengah mati nahan biar gak nangis ya. Untung aja berhasil. Biasanya kalau udah nangis susah berhentinya. Oke, itu tadi pedoman hidup. Udah ada di digital platform. Dan so this is the last song. Itu kayak reguleran. Lagu selanjutnya single yang baru saya rilis bulan Februari kemarin tentang tulang punggung. Iya, ini lagu ini tercipta gara-gara pandemi. Gue mengalami dua momen berat, krisis moneter 98 sama pandemi 2020. Cuman kalau krisis moneter waktu itu gue karena masih SD ya, jadi gue kayak cuman merasa kayak kok gue minta apa-apa udah nggak diturutin ya gitu, minta kayak waktu itu zaman apa ya, PS yang terakhir tuh gue udah nggak kebeli lah. Bokap bilang kayaknya udah nggak bisa beli lagi deh, udah nggak bisa beli lagi. Terus gue mikir, kenapa pelit banget waktu itu mikirnya gitu. Sampai akhirnya ini kayak di TV nih, dapat surat apa bahwa rumahnya akan disita. Waktu itu gue baca sendiri, kayak wah ini bener nih kayak di TV nih. Gue ngerasa iya nih, kayaknya ini akhir dari kayaknya kita emang harus pindah waktu itu. Sampai akhirnya 2008 pindah semua ke Manado, termasuk ponakan-ponakan gua. Jadi waktu itu gua bareng ponakan gua, bokap gua, nyokap gua, sama 2 ponakan gua. Kita bokap nyokap memutuskan untuk pindah, dan
ya gue memutuskan bertahan hidup dengan segala kegamblingannya. Waktu itu mikir, coba aja lah dulu lah, kali aja ada jalannya. Cuman dari awal gue emang yakin, maksudnya gue yakin at least bisa hidup dari musik ya, walaupun berat banget memang. Sampai akhirnya tahun 2020 barulah gue ngerasain, oh kayak gini tuh apa yang bokap gue rasain. Akhirnya gue ngerasain ternyata kayak gini ya. Dan apa ya, momennya lebih berasa aja karena ya biasanya kita tiap manggung dapat duit gitu, ada duit, sampai akhirnya manggung aja nggak boleh, keluar aja nggak boleh waktu itu. Dan ya udah akhirnya gue bikin. Cuman gue bersyukurnya waktu itu ya itu bertemu teman-teman yang apa ya, saling menyemangati ya. Waktu itu entah kenapa musisi itu saling support satu sama lain dan mencoba berusaha bertahan hidup waktu itu dari jualan sambal lah. Kebetulan udah jualan sambal roa dari dulu, jadi ketolong sama itu. Dan dia jadi live streamer sampai akhirnya ketemulah si Rokum to Rokum ini, dimana gue manggung dari rumah ke rumah dengan segala keterbatasannya. Dan iya intinya sih di saat itu gue mikir walaupun lagi sulit banget ya gitu, cuman gue ngerasa kita masih beruntung, masih bisa hidup sampai detik ini, masih ketemu satu sama lain. Dan ya bersyukur aja sih sama apa yang udah kita lewatin. Jadi walaupun sesulit apapun hidup lo hari ini, cobalah at least dikit aja untuk bersyukur. So this is Tulang Punggung, enjoy. Kita ini part terakhirnya ya. Liriknya kayak gitu tuh, sesulit apapun hidupmu hari ini, cobalah untuk bersyukur. Dan anyway, lagu Tulang Punggung ini lupa kan saya. Jadi lagu Tulang Punggung ini mendapat sentuhan dari Mas Vega Antares dan Mas Adrian Martadinata tentunya sebagai produser. Tulang Punggung gak mungkin seindah itu tanpa bantuan dari Mas Vega dan Mas Adrian. Oh iya, dan juga ya sampai lupa bilang, yang isi drumnya ada Mas Rayendra Sudito, yang mixing juga beliau, sama ada Ayla on percussion. So langsung aja, this is, oh astaga iya, untung diingetin. Di strings arrangement juga ada Mas Alvin. Terima kasih banyak Mas Alvin Witarsa, hampir lupa. Dia salah satu orang yang dari awal bilang, Ban, kalau kamu bikin lagu pokoknya aku bakal bantuin for free. Dan ternyata benar-benar for free. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua. So this is Tulang Punggung. Sewaktu kecil ayah selalu mengajariku, selalu memberi tanpa harus pamrih. Nasihat ibu pun selalu kan ku ingat, memberi juga harus sadari. Kala itu hidup seperti cerita dongeng, hari ulang tahun, momen yang ku tunggu. Hari raya sudah pasti beli baju baru, video game seri terbaru selalu ku dapat. Ternyata semua ini bisa berubah, tak semua yang ku mau bisa terjadi. Seakan hidup ini tak berarti lagi, namun kami coba untuk bertahan. Ketika ku merasa hidup tak adil, disitulah ku belajar arti hidup yang sebenarnya. Waktu kini berjalan begitu cepat, kini ku telah menjadi tulang punggung keluarga. Berdoa dan berusaha untuk bertahan hidup di kerasnya kehidupan di Jakarta.
semua yang ku mau bisa terjadi. Seorang hidup ini tak berarti lagi, namun kami coba untuk bertahan. Ketika ku merasa hidup tak adil, di situ aku belajar arti hidup yang sebenarnya. Menunjukkanlah jalan keluar. Selalu ada jalan untuk orang yang berusaha. Oke, kita nyanyi part ini ya. Sesulit apapun hidupmu hari ini, cobalah untuk selalu bersyukur semuanya. Sesulit apapun hidupmu hari ini, cobalah untuk selalu bersyukur. Sekali lagi. Sesulit apapun hidupmu hari ini, cobalah untuk selalu bersyukur. Sesulit apapun hidupmu hari ini, cobalah untuk selalu bersyukur. Sesulit apapun hidupmu hari ini, cobalah untuk selalu bersyukur. Jangan pernah kau tinggalkan keluargamu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih untuk barengnya. Tuhan berkati hati-hati di jalan. Mau pulang kan ya? Belum. Masih ada Mas Rio. Yes. Dari tadi berusaha. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibrahim Pandean. Ya ampun, Terima bagus kasih. sekali lagu-lagunya. Ya kan? Ampun. Itu ketika mengerjakan lagu itu tadi, jangan kemana-mana dulu, sedikit aja. Ketika mengerjakan lagu itu aja udah tercengang dengan Liriknya, iya iya. sampai pada video klipnya rilis juga, wah aku meneteskan air mata sih. Anyway, nanti ada video klip yang benerannya. Kalau Yang itu video belum. klip Draw My Life-nya. Draw My Life adalah video lirik gitulah ya, Iya, kira-kira. semacam kayak gitu. Draw My Life. Nanti akan ada video. Nanti akan ada video klip beneran. Nanti ada bintang artis kita, ada artisnya Mas Mul. Rico Jericho ya? Ada nanti. Oke. Enggak, ini Jeffrey Nicole. Rambutnya kali nanti. Jeffrey Nicole. Oh iya 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 iya. Gitu, jadi GF nanti ya. ditunggu di YouTube channel saya. YouTube channelnya Ibrani Pandean adalah Ibrani Pandean ya, di search ya. Yes. Ya kan? Di semua sosial media ya. Betul. Ibrahim Pandean. Betul. Oke. Lagu yang tadi Tulang Punggung juga sudah bisa dinikmati dan dihayati lirik-liriknya. Itu menceritakan perjuangan hidup Bani Iya. dan kesuksesannya. Oh, belum. Amin, amin. Amin. Terima kasih Tapi doanya. semakin sukses dan sukses semakin ya. Iya. Terima kasih Terima kasih Bani. Aku boleh jadi host juga gak sih? Oh boleh. Itu dia dicari. Biar nggak usah silam ya kan. Boleh. Bedanya host adalah dipegang. Oh, oke. Ya kan. Kalau host itu dipegang mic-nya, nggak pakai stand mic. Ya kan. Kalau yang pakai stand mic Liam Gallagher. Ya. Lagi istirahat ya. Liam. Terima kasih Mas Abang. Oke, kita ketambahan host nih sekarang nih. Hostesnya nih namanya satu lagi ya, Mas. Yes. Mari kita sambut bersama. Yes. Kawan kita yang satu lagi yang juga merilis single seminggu setelah Tulang Punggung. Benar sekali, benar sekali. Kita sambut bersama Rio Klepi. Rio Klepi. Oi.
atau dikenal juga sebagai Josh ya. Josh ya. Josh. Ya, enggak George bukan, Josh. Hawaii, mate. Soalnya harus Beatles banget nih. Iya. British ini ya. Yes. Hawaii. Oke, ngobrol dulu. Bener gak? Betul. Iya sih. Vega ini makasih loh kadonya untuk saya. Ngomong-ngomong, kita nyanyikan, genjrengin dong, genjrengin. Ya kamu yang genjreng, ayo genjrengin. Main apa ya? Sebentar. Main apa ya? Lagu apa ini? Oh iya. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Happy birthday. Aku ulang tahun yang genjreng, ganti gitar iki, Mana kita? Happy birthday. Udah dicolok belum sih ini? Wah, masa iya ini. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yes. Oh iya. Iya, lanjut. Happy birthday to you. Yeay. Mantap. Karena hari ini ternyata adalah ulang tahunnya Mas Jos. Selamat ulang tahun untukmu. Dan bertepatan dengan itu, nggak usah something, nggak usah. Bosen. Itu lagi. Jadi kapan ngebentuk Beatles? 58 ya. Personil kan satu belum datang. Personil yang satu belum tiba ya. Nggak apa-apa, tapi dia memonitor lewat ini sosial media. Dan ini Iya makanya. Sok-sok. Mendem. ya silakan. Kakean bir Ya, kayaknya. itu. Mendem kakean. Nggak minum apa-apa padahal. Makanya. Jangan dong, ini kan lagi Ramadan. Yes. Ya, Tapi hari Kamis nggak apa-apa lah ya icip. ngapain? Ngapain? Oh iya juga. Berempat nih terus. Rio Klepi teman-teman. Yes. Hari ini berulang tahun ke 23 tahun. 20. Bohong. Santap lu. Waktu rilis album Please Please Me mungkin 23. Enggak, 23 tahun maksudnya udah ikut demo. Jadi ulang tahun ke berapa? Aku ke ya tahun 92 aku lah. 92. Lahirnya di tahun 90. Hah? 31 ya. 31. Keren. Itu nggak bohong kok beneran. Gak bohong itu beneran. Dia jadi Rio Klepi kelahiran 92. Kemudian Sebentar. Aku boleh nanya nggak? Penasaran udah kemarin. Nah. Clappy itu apa sih? langsung. Sumpah gue tuh penasaran, gue pengen nanyain langsung. Gue juga nggak tahu. Iya kan? Clappy. Itu Houston Happy birthday. Oh iya juga ya. Iya benar. Dulu gua obses banget sama Eric Clapton sebetulnya. Astagfirullahaladzim. Oh, gitarisnya Mr. Big. Gitarisnya Dirty Mac sih. Hah? Dirty Mac. Dirty Mac Iya, ya. terus Oh, iya. gitu. Serius? Kenapa Clappy? Tapi serius, Kenapa nggak serius. Clappers or? Kalau Clapton Big dong. Oh iya ya. Bang, klepernya. Kenapa harus Clappy gitu? nggak Kenapa tahu itu nggak? teman-teman gue yang manggil. Oh. Clappy. Oh, dari situ. Dari situ awalnya. Oke. Kalau hehe-nya dari mana hehe-nya? Lu suka tengengesan. Oke, terjawab. Silakan. Kak Gideon. Pak Hus. Asik. Pertama kali terjun ke dalam dunia musik ini Mbak di mana? Dunia musik ini ditandai dengan apa sebenarnya Rio? Aku nggak terjun ke musik. Enggak ya? Musik yang milih aku. Yes. Musik yang memilihmu ya? Iya. Luar biasa. Beethoven ya? Yang memilih kamu itu gimana? Dari zaman Beatle ya. Jadi dari 92 sekarang umurnya 31. Iya. Masih muda sekali Yes. menurutku, yang muda lumayan
Toku ini ya kan. Di tahun berapa sih sebenarnya kamu mulai reguleran misalnya? Atau reguleran nggak sih Mas Rio? Sebenarnya Aku bertanya padahal ya main bareng padahal. iya. Blues dulu gak sih, nge-blues dulu. Oh itu. Dari situ ya, dari gimana Sorry. Biar blues. Gue gak kelihatan. Mohon maaf, saya duduk. Iya, aku nggak kelihatan sih. Aku apa dari sini aja ya? Ya boleh juga. Ya. Kayak lagi dijuriin. Ya nggak apa-apa. Tetap gaya ya. Tinggi loh artisnya. Jadi down for life. Kovalis ya. Jadi sebelumnya tuh ini main gitar toh. Dulu gue lupa SMP apa SMA ya. SMP kelas 3 kayaknya. Gue tuh off air di radio. Tapi bawain Off air tapi di radio tuh gimana? off air di radio. On air ya. On air di radio. Oh, sendiri sebagai solois. Menyanyikan lagu ini. Iya. Di salah satu komunitas gitu. Serius. Oh, emang dari dulu. Gatel memang. Beatles, ya. Memang Yes. dari dulu gatel. Apanya? Beatles. Oh iya. Garunya di sini. Garunya sini. Biar nggak frontal. Emang gatel dari dulu ya. Aku baru tahu asli Mas Rega di sini. Berarti datar ya, nggak bulat itu ya? Oh iya. Aku nggak Baik. bayangin datar jadinya. Oh gitu, jadi Iya. pertama kali di situ. Itu main gitar doang apa sambil nyanyi? Main gitar doang. Oh. Tapi jangan direkam ya, ntar takutnya buat koreo konten. Gak apa-apa dong. Itu kerekam tak pernah mati. Mumpung Bilal belum ada. Selalu terekam tak pernah mati bisa di nanti tak upload terus cuma kan. Tak upload Instagram tuh. Iya. Gimana? Mengiringi siapa? Aku sendirian nyanyi dari dulu gitar. Oh. Gitar dan nyanyi. Kemudian apakah Rio Klepi itu tadi yang Clapton tadi terinspirasi dari Clapton itu ada di? Sebenarnya itu ya aku memang Beatles dulu. Iya. Terus ketemu guru gitar lah ya. Heeh. Aku minta Mas, aku ajarin lagu lirik dulu. Oh, oke. Tapi semrawut gitu jadinya. When I find myself in time of trouble, what maybe comes to me. Mau jadinya Pak? Serius? Ini serius ini ya? Serius, tapi ini serius. Guru gitar itu Guru gitarku. Siapa di itu? SMP. bisa namanya. disebutkan nggak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Oke, kita tampilkan. Oh enggak tahu. Apa diketahui? Tiba-tiba ada ya. Tiba-tiba ada dari atas. Tali kasih gurunya. Lalu aku diajarin main blues gitu. Aku bilang, oh begitu Mas. Waktu itu masih fanatik kan. Beatles nggak gitu Mas. Oh gitu. Iya. Kok jadi enak juga ya. Di situ aku mulai belajar gitar teknis ya, maksudnya secara scale dan lain-lain lah ya. Terus lain-lain ya. mulai mencari referensi-referensi blues, rock, Stevie Ray pertama kali waktu itu. Hingga akhirnya aku nemu Eric Clapton di Royal Albert Hall, Cream Reunion. Oh. Waktu itu dia bawain apa sih? Oh, Sunshine of Your Love. Lalu bawain Karung. Aku rupanya Beatles beda watok. tapi itu agamaku juga. Ya, oke. Nabi kita sama. Ya, lagunya sama. Ya, terus Cream ya, gitu. sempat di situ Cream Cream ya. ya. Aku ngeliat Jack Bruce, si Ginger Baker sama Eric Clapton ini siapa ini? Karena bawain slow blues waktu itu Stormy Monday kan kayak. Tahun berapa dan umur berapa kamu? Oh aku. Heeh. Kamunya? SMP kali. SMP ya, ngulik SMP. Wow. blues. SMP, iya. Waktu Ngomong-ngomong bisa gitaran umur berapa? kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Bani? Boleh nih kita lempar-lempar Oh, gini. iya, kenapa ya? boleh. Hampir sama sih. Kelas 4 SD ya? Kalau Vega? Iya sama. Kelas 4 SD juga bisa sama ya? Iya, kok sama? Kayaknya kita satu SD. Jangan-jangan satu SD. Umurnya aja udah beda. Oh, umurnya beda ya. Tiba-tiba sama. Cuma sama-sama kelas 4. Sama-sama kelas 4. Iya. Beda semua dia. Iya, beda semua. Mas kali belum. Umur berapa? Umur berapa Mas? SMP. Oh, kelas Kelas 4. Tetap
Berarti 16 tahun ya? SMP-nya STM. Ya ampun. Setelah menambah teknik nih kayaknya 4 tahun ya. Oke. Lalu nguliklah blues ya di sana, mendalami. Blues, mulai mendalami ya yang berbau blues lah, Eric Clapton, Stevie Ray, hingga Jimi Hendrix, sampai Robert Johnson, gitu-gitulah. Tapi ujung-ujungnya UUB. Ujung-ujungnya Beatles maksudnya. Jadi kami berempat ini juga bisa disamakan, disatukan oleh itu ya. Iya. UUB dan UUD. Iya. Ujung-ujungnya Beatles dan Atau ujungnya Dewa. ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujungnya UUD. Lalu blues, Beatles, Tapi aku inspirasi. belum nyanyi pas belajar blues, baru gitar doang. Karena belum pede nyanyi. Oh, Ya kalau Beatles kan monoton. ngonoto itu gimana? Wow. Terima. Ya nggak apa-apa, nggak maksudku diceritakan. Iya, gimana? Menurutku juga ngonoto soalnya. Ngono gimana nih? Nggak ngingok gitu loh, ya kan? Nggak ngingok istilahnya Bung Karno ya dulu ya. Lo enggak, tapi porsiku kan di Beatles jarang nyanyi. Kan aku gitar toh. Soalnya. Oh iya. Itu maksudnya ngonoto. Jor sapulete kan. Seribu bulan. Inspirasi ada lagi nggak, Yo? Selain itu, kamu lebih menekuni gitarnya ya? Pada awalnya iya gitar. Hingga aku enggak dewasa sih. Akil balik? Enggak akil balik atau? Apa ya? Waktu itu lagi dengerin mulai Richie Kotzen. Richie Kotzen. Wah anjir. Karena Iya sih, persis banget sih. mukanya enggak. Enggak dong. Emang nggak ada yang bandingin mukanya. Enggak ada. Mirip pegangan sih. Suaranya. Suaranya dan gitarnya. Yes. Ya aku ketemu apa? Dengerin Richie Kotzen waktu itu. Akhirnya menemukan, wah ini nih. Karena vokalnya lebih menurutku ya, lebih gila daripada gitarnya. Ya gitarnya gila juga lah maksudnya, Yeah. tapi banyak kan yang berkarakter, tapi vokalnya dia tuh lain. Ya. Hingga ya terus ketemu apa, dengerin Chris Cornell, Ya. lalu ya salah satunya Once, Ya. Ipang. Mulai, oh ya. Di sana ya, ini kiblatnya ya mungkin ya. Kiblatnya sana. Mungkin kamu menemukan Keserakan yang ada sama. nih gitu ya kan. Iya. Nemu serak yang sama. Strap yang sama. Iya gitu. Mulai kapan kamu mulai percaya Sebenarnya pas diri untuk dengerin nyanyi? Chris Cornell, ya dengerin itu. Itu ya, Chris setelah Cornell juga. Waktu itu Richie Kotzen, Chris ini Cornell. teman ngebandmu datang. Ini teman ngeband gue datang sama Iya. Suara Ada tampil duduk depan sini Ada boleh. tulisannya Ada juga. Bill, ada Bill, Ada Billy dari tadi. Ada Billy. Yes. Langsung. Waktu itu aku lagi dengerin Chris Cornell. Karena Album solonya. Enggak album tapi YouTube. Oke. Tapi maaf ya jangan ketawa. Iya iya iya. Oh iya, lagi iya, mendengarkan. iya, iya, Lagi dia menyanyi cover lagu itu. Dia bawain lagu itu. Lagu itu, iya. Dia bawain lagu itu. Sendirian ya, Sendirian. Nah, Betul. itu. Wah temanku nih gitu ya kan. Tadinya apa aku nyanyinya? Aku ngamen di kaum. Baik. Ya udah akhirnya mulai malas belajar gitar. Nyanyi. Nyanyi toh. Iya, jadi Tapi udah jago. Iya benar. Iya kan? Sorry. Sorry deh. Tapi udah ada basicnya, udah ada. Iya, tapi mulai mendalami vokal akhirnya. Oh. Pada saat dengerin Chris Cornell dan kawan-kawan. Selain ngulik itu sempat belajar gak sih Belajar apa? teknik? Vokal? Ya. Enggak. Masuk mesin. Teknik. Teknik vokal. STM. STM tadi. Teknik industri ya. Teknik industri. Sempat belajar vokal. Enggak sempat belajar. Tapi kalau gitar ya sama guru gitar. Iya, iya, iya. Kalau vokal ya belajar setan aja, belajar keyboard gitu loh. Ya, Ya by hearing aja. hearing, ngulik lagunya orang. Ngulik lagu orang juga. Bani juga pernah belajar nggak sih? Enggak, apa kalau secara enggak, secara formal gitu mesti belajar enggak sih. Kalau gitar? Gitar juga enggak.
kayak gitu. Otodidak berarti ya. Otodidak ya. Iya. Tapi biasanya yang membedakan semua musisi kan ada songwriting ya. Iya. Nah, kapan tuh mulai Rio Clappy? Kalau kata Denica Semala kan yang bedain kita semua isi kepala. Oh. Iya nggak? Bener kan? Iya, benar. Oh, selamat datang. Oh selamat Pak datang Ade. untuk Om Ade Paloh. Selamat datang. Ini sedang ngerjain ini adiknya. Iya Mas aku di Bonjo. Dan hari ini sedang berulang tahun. Tadi udah dinyanyiin bersama-sama. Yes. Apa kita nyanyi lagi? Oh. Queen itu ya? Aku mau nanya, Ya boleh. itu posternya kenapa di situ ya? Sebagai hiasan. Kado ulang tahun. Iya ini jadi band aku sama Bilal. Itu. iya. Waktu itu kami foto tahun 62. Koran Surabaya ini tulisannya ya. Topol. Topol. Iya. Itu kamu klase Mbak. Kamu klase dia nggak mau ketahuan Surabaya. Tadinya ada ya pungol. Topol. Itu topol ya. Banget ya. Mulai ngarang lagu tadi? Ya, Kapan? ngarang lagu kapan? Sebenarnya. Sebenarnya dari zaman main blues aku kan ada band juga dulu kan. Namanya The Blues Buster. Blues Buster. Ya bekas personilnya bukunya The Blues Buster dulu itu. Oh, Zaman album 2007 aku lupa lagi. Get the Bug deh kalau nggak salah. Ya album apa aku main sama personilnya. Basis sama drummernya. Sempet tapi bikin lagu tapi ya Jono. bukan. Oh, bukan. Sebelumnya ya, pertama ya, Adi sama aku waktu itu. Ya. Tapi karena lagu bikin bareng gitu dan aku juga lupa lagunya gimana. Jadi ya udah aku nggak mainin. Dan itu juga blues kan. Nah, aku juga lebih banyak basisku sih yang bikin lagu. Oke. Gitu. Oh, belum mulai songwriting tuh ya? Belum, tapi aku cuma kayak ngasih lyrics atau Ide nada. iya ide nada. Sebenarnya kesulitan aku tuh kalau bikin lagu kan di lirik kan. Ya. Aku biasa peka sama nada, liriknya enggak. Tapi orang kan ada yang bikin lagu kan dari lirik dulu gitu kan atau nada dulu atau segampang itu lah. Tapi aku enggak susah untuk lirik, bukan lirikal gitu lah. Oh, nggak suka ngelirik. Enggak suka ngelirik. Tapi sekarang suka. Mulai belajar untuk lirikal gitu. Ya. Tadi mau ngelucu ya? Tadinya. Ngelucu sih kamu. Kamu nggak nyaut sih. Dia harusnya Oh, iya, harusnya. Karena nggak ngelirik. Habis mukanya aku juga susah. Ini lucu banget. Jangan lagi Ngelucu Ramadan. dong. Lagi Ramadan ini. Itu Ramadan. Jangan ngelucu. Oke. Lalu Lagu pertama apa yang diciptakan akhirnya? Yes. Love Me Do. Love Me Do kayaknya ya. Abis Love Me Do, Love Me Re. Oh iya, habis itu Love Me Me. Dari Cina lagunya. Boleh Love Me Down ya berarti. Kapan nih? Waktu itu aku bikin Pandemi kah atau sebelumnya? sebelumnya tapi nggak aku seriusin kan. Oke. Karena kan waktu itu warawiri kan aku sama Mas Andra juga kan. Jadi Under Ramadan Project. yes. Under Ramadan Project itu bukannya pandemi ya? Pandemi. Pandemi ya? Pandemi kan Iya, itu iya. kan ya mau bikin lagu tapi kan lalat semua ya. Iya, nggak bisa kemana-mana. Iya makanya. Oh. Terus baru jadi itu kita bikin tahun berapa sih Sofi? Hah? 21 ya. 21 kayaknya di tengah-tengah pandemi yang sudah mulai terbuka ya. Iya. Jadi sebelum Rio akhirnya membuat lagu yang aku tahu yang merekam ini, Rio sempat tergabung dan dilibatkan dalam Andra Ramadan Project ya Yes. sebagai vokalisnya. Vokalis. Ya lagu-lagu ciptaan Andra Ramadan dan putranya Iya. yang berlirik bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Teman-teman bisa mendengarkan juga di digital music platform. Yes, sudah ada. Lalu ya udah mulai niat untuk membuat single sendiri. Buat single sendiri. Disitulah Tahun menghubungiku 2021. kan, ya kan? Apa? Disitulah akhirnya menghubungiku untuk Iya, merekam. karena aku juga menyertakan Vega Antares sebagai co-produserku di lagu. Wah, luar biasa. Ternyata kesamaannya adalah itu. Persamaannya adalah itu. Ini kita cari kemarin. Itulah Antares. Anda tahu Anda beres. tahu beres. Anda tahu Antares. Anda tahu. Jadi apa? Gimana yuk?
Jadi Rio punya lagu. Jadi Rio punya lagu kemudian dilemparkan padaku dalam bentuk sudah project sebenarnya. Jadi aku nggak memproduksi dari nol. Jadi Rio kami 20% lah ya. softwarenya sama, kemudian dia tinggal kirim. Lagunya emang udah bagus. Ada 2 lagu selain yang teman-teman akan dengarkan nanti. Iya. Jadi mungkin itu akan dinyanyikan juga lama oleh Rio. Oh Gitu. Ada berapa lagu ya nanti? 3 lagu. 3 lagu. Ya. Tapi ada yang baru banget bikin sih. Wow. Itu nanti juga akan kamu dengarkan. Iya. Akan kamu mainkan di sini. Mantap. Oke. Sofia itu apa? Lirik, Yes. kok lirik, judul single yang baru saja rilis dan Betul. seminggu setelah Bani. Iya. Sebelum aku Ya, Kamu duluan ya. Harusnya aku dulu terus aku Iya. goblok. Harusnya bareng. Aku udah upload kok kagak tayang-tayang. Iya. Ternyata belum di check up. Oh, Gitu. masih di keranjang. Goblok memang. Iya. Mohon Kalau maaf. nggak gitu, kalian bisa barengan tuh ya aslinya kan? Aslinya Seminggu soalnya. aslinya aku Iya, dulu benar. harusnya. Harusnya kamu dulu. Ternyata malah terlambat dan Rio dulu akhirnya. Betul. Judulnya adalah Sofia dan Sofia ini siapa? Sofia ini bisa dibilang ponakanku. Keponakannya Rio. Ponakanku. Oke. Dari orang yang udah aku anggap abangku sendiri. Yang banyak jasanya waktu tahun 2020. Putrinya Mas Sony. Abang, Bang Sony ya, Mas Sony ya, Sony Saya lagi Febrian. nonton kayaknya. Mudah-mudahan nonton Karena di orangnya di Instagram. Surabaya, tapi aku suruh nonton. Oke. Malam Mas Sony. Selamat malam Mas Sony. Terus anaknya jatuh gitu. Aku kayak udah sesimpel aja bikin lagu apa yang aku lihat gitu loh. Kayak Paul McCartney bikin Yesterday itu di pikiran. Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan boleh? Yesterday ya. Paul McCartney kan bikin lagu Yesterday mikir telur orek. Telur orek ya. Telur. Nah, itu. Scrambled egg. Apa itu ya? Itu Bilal McCartney. Bilal McCartney. Jadi melihat putrinya Mas Sony itu jatuh. Yes. Inspirasinya dari situ. Dari situ. Terus karena memang kondisinya waktu itu cukup parah sih karena Jatuhnya? di dalam bibir itu kayak robek gitu kan. Oh wow. Emang kencang. Jatuhnya emang kencang. Siku tembok gitu. Ya. Jatuh habis asal lagi mau maghrib itu ngocor gitu darahnya. Ya wis malam-malamnya terus. Setelah anaknya nongkrong sudah sama Pian ini loh. setelah anaknya sudah terhandle. Udah di rumah sakit. Iya. Udah di. Oh, sampai ke rumah sakit. Iya sampai di rumah sakit. Yes. Lalu pulang dari rumahnya Mas Sony. Aku pulang ke rumah. Aku ngomong sama Pian. Bikinin lagu ya. Buat Mas Sony. Karena waktu itu Mas Sony kayak lumayan lagi down banget kan ngeliat anaknya. Iya. Jatuh atau nangis gitu loh kayak aduh ini aku ngiburnya gimana ya? Ya wis tak bikinin lagu. Itu Sofia. Ternyata sosoknya adalah seorang Keponakan. Iya. Keren. Yang tersayang. Bisa dibilang. Tidak sabar mendengarnya langsung dari Rio. Yes. Nanti. Tapi nanti mungkin akan yang lagu yang ketiga. Iya dong. Iya kan? Iya. Lalu akan ada 2 lagu yang lain. Langsung kita kasih waktu untuk Rio. Yes. Teman-teman semuanya kita sambut Rio Klebi. Kita dalam perjalanan menuju ke abadian hidup tiada duka, hidup tiada lara. Ku telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam hidupku, di dalam jiwaku. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadiran
ini adalah sebuah lagu baru Lagu baru. yang belum rilis di mana-mana Belum rilis di dan mana-mana. belum sempat aku kerjakan. Ini jadi Belum sempat, iya. jadi masih dalam bentuk bukan itu. Rio juga belum ngirim projectnya. Belum, iya. Tapi baru demo ya. Demo betul. Lagunya bagus sekali. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman ada di sini sangat beruntung sekali kalau apalagi kalau misalnya mendokumentasikannya karena lagu ini belum pernah rilis sebelumnya. Judulnya apa Rio? Gak tahu, Pak. Nah, judulnya aja belum ada ya kan? Karena Maka demo aku nulisnya juga gak tahu judulnya. iya. Gak tahu, Pak. Ceritanya boleh. Michelle. Boleh. Michelle judulnya. Enggak. Bukan. Apa namanya? Ceritanya apa? Ya karena ini kan pertemuan ya. Maksudku kayak mungkin ada yang baru pertama kali ketemu aku ya. Ada gak sih? Enggak ya? Kayaknya udah pada sering ketemu ya. Ada, mungkin ada. Oh mungkin ada ya. Terus lagu ini kayak menggambarkan Rabong tawa-tawa. Apa sih? Menggambarkan tentang Rabong. Jadi tentang Rabong nih. Iya, pertama kali aku ketemu Rabong langsung sayang gitu loh. Oh wow. Terus lagu selanjutnya ini Oh langsung kan cerita yang tadi? tadi udah kan? Udah tentang pertemuan ya? Iya. Tentang pertemuan. Nice. Kita menantikan showcase berikutnya untuk mempromosikan lagu itu tadi mungkin ya Lia. Ya. Di sini lagi kalau boleh. Yes. Keren. Lalu Silakan, Mas Rio. Selanjutnya ini lagu sedih sih. Ada kesamaan mungkin sama aku Vega dan Mas Bani. Kami sama-sama cat lover lah ya. Cat lover. Oh. Iya. Aku sedang-sedengan lah. Iya, tapi aku kenal Miu, iya betul. Si kucingku yang di rumah. Nama panjangnya Miusel. Enggak ya? Hah? Enggak ya? Misha maksudnya. Miusel, enggak Miu. Ya oke. Sama simple juga waktu itu kucingku kena virus. Terus ya mungkin yang melihara kucing betapa tahu sakitnya lah ya. Begitu juga bilang. Oh iya betul sekali. Karena baru kehilangan kekasihnya juga muncul kucingnya. Aku ngerasain banget sih rasanya kehilangan siapapun ya, orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai itu kayak gak bisa sembuh kayaknya. Gak bisa sembuh. Ya caranya cuma lewat doa di setiap udara. Lagu ini judulnya Dari Alam. Tapi aku lupa. Ya oke. Aku juga lupa. Segala musim berlalu, lupa dan sayu patamu, kau masih membayangiku, terlalu hanyut ke lalu. Basuhanku dalam sepi, tercipta syair sang malam, tangis berderai elegi, cintaku selalu terpandang celakanya. Kau pergi tak berpesan, terlelap dalam pulangmu. Doaku di setiap udara, cintai aku dari dalammu. Ku cintaimu dari duniaku. Tak dapat aku melepaskan,
Sebenarnya lagu ini aku bikin gara-gara aku dengar satu lagu. Ini lagu sedih juga tapi bagus banget, ini lagu favoritku. Lagunya Bilal Indrajaya. Wih. Serius? Yang mana? Bermuda. Lo lupa. Lali mesti. Bermuda yang di dalam album. Sejenak semua ku lamunkan. Belum rilis ini. Bermuda ini adalah lagu yang belum rilis dari Bilal. Iya, aku sungguh jatuh cinta sama lagu itu, sumpah. Mau mainin sedikit boleh katanya penyanyinya nih. Oh iya. Yang nggak boleh cuma Dewa. Sorry. Gak mau ikutan deh kalau itu. Terus. Aku lagi live Instagram lagi. Ayo. Udah nggak apa-apa. Tadi openingnya cuma gede. Aman, ada di situ. Bermuda seperti apa Rio? Sedikit aja ya Bilal ya. Sampai koda lah. Refnya aja ya. Ya. Sejenak semua ku lamunkan, kini kau pergi tanpa pamitan. Ku sadari bahwa aku ingin juga, meski ku ada di antara jurang pemisah. Jika masih ada sisa hidupku, percayalah rinduku berujung padamu. Itu lagunya Bilal Indrajaya yang Bilal Indrajaya. Masa enakan dia? Ya udah nggak jadi apa ya? Jangan dong, kan udah direkam. Itu ada ikut sertanya Bang Ade Paloh juga ya? Ada trompet dari Bang Ade malah ya di sana ya. Juga Mas Piki. Yang produksi juga lagi-lagi The One and Only Antares Media. Iya. Anda tahu beres. Akan segera rilis album dari Bilal Indrajaya. Yes. Juga, ya kan? Oh iya betul. Berisi tadi lagu itu dari beberapa lagu bagus yang lainnya. Lagu-lagu bagus lainnya, yes. Jadi Rio terinspirasi dari itu, waktu itu membuat mungkin apa enggak ya kayak hampir bersamaan ya. Musiknya vibe-nya ya. Dan lagu itu sedih lah. Ya udah, aku pas dengerin tuh kayak pundung. Apa sih bahasanya pundung? Bahasa Jatim ya, aku keluar pundung. Pundung itu apa ya? Hah? Ngambek. Nah, oh ngambek ya, lagi ngambek. Ya, iya kali ya. Pokoknya lagi sendu gitu loh, melo. Oh, seneng dusel. Oh iya. Terus ciptalah tadi itu ya. Selain inspirasinya juga dari kucingmu yang tadi ya. Yes. Luar biasa. Aku baru tahu loh ini kalau terinspirasinya dari kucing beneran. Karena waktu itu beberapa bulan mengerjakan musiknya di studioku, gak pernah dengar soal itu. Aku taunya tentang kesedihan ditinggalkan seseorang gitu. Apapun pokoknya. Sesuatu ya. Atau seseorang atau sesuatu kan? Something. Wah ya juga ya. Iya. Tapi lagu cinta paling terbaik ya Something memang. Oh ya, kenapa jadi serius ini kan lagi karena tapi setuju toh? Setuju. Enggak protes aku. Lalu Sofia berarti ya? Tinggal Sofia ya. COD enggak Sofianya? Oh, wis ganti berarti. Enggak ini berarti enggak COD nih. Kocak. Ini lagunya serius ini. Lagi-lagi Mas Vega yang nyambel. Istilahnya nyambel. Apa itu? Kamu udah bawa terasi, udah bawa lombok, aku bawa garam, aku bawa cobeknya, ya kan? Oh iya. Kan? Lalu ulek bersama-sama, jadilah Sofia ini. Dan sudah rilis dan teman-teman bisa mendengarkannya di semua digital musik. Yes. Video klipnya aja belum ya? Video klipnya belum. Iya di sini ya. Oh iya. Kamu, diceritanya bisa, ya boleh juga. Iya, bintang Mas Mul nanti sama Lapung. Yes, bintangnya. Oh Manuel. Boleh. Dan datanglah
Aus ya Pak. Sekali lagi kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk Rio Klapi dan Ibrani Pandean. Wah, Tepuk tangan untuk Yes. Ibrani Pandean kan sebagai host. Iya, betul. Sekarang saya sebagai udah jadi host deh. Iya. Cek. Itulah tadi. Jadi host ya. Boleh habis ini. Tapi nggak ada yang dipisah. Oh iya juga. Gila. Oh bila. Itu tadi Sofia teman-teman yang sudah bisa didengarkan di semua digital musik Yes. platform. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Di request di radio bisa juga kayaknya ya. Bisa nggak sih? Bisa lah ya. Bisa. Di radio dan radiologi. Selamat datang untuk teman-teman yang baru tiba. Ya. Tapi ini sesi kedua sudah Rio dan tadi Bani sudah. Maksudnya ini sudah sesi kedua dan sudah mengorek-ngorek tentang lagunya. Habis ini kita ada Vega Antares. Enggak dong. Itu nanti setelah kalau ada rilisan baru nanti aku akan membuat sesuatu di sini juga. Yang akan segera ya. Segera mbopo. Jadi teman-teman, malam hari ini kami di sini untuk memperkenalkan Sofia dan juga tulang punggungnya Rio, tulang punggungnya Bani. Semuanya juga bisa didengarkan di semua digital music platform. Lalu apa lagi? Kira-kira kita akan mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah datang. Oh, tentu saja. Betul sekali. Terima kasih Yang sudah banyak. support Acara ini. betul sekali. Tentunya Namanya- Kios Ojek Chaos juga. Terima kasih Kios Ojek Chaos. Thank you so much. Terima kasih. Apa Ki? Acaranya tadi apa namanya? Show Chaos. Show Chaos. Yang mungkin akan ada lagi show chaos berikutnya. show chaos berikutnya ya. Hostnya kita kayaknya ya. Iya. Cocok ya kayaknya. Cocok. Oke. Kalau tergantung permintaan aja sih sebenarnya kan. Betul. Lalu setelah ini akan ada apa, Ve? Aku nggak tahu. Jadi apa sih briefingnya apa ya? Terima kasih juga teman-teman produksi tadi. Oh, iya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak. Terus penutupannya kita Ini kita langsung menutup saja. Kalau ada sumur di yang- ladang. Iya. Boleh Pak Madi. Penutup mandi. Kan tadi diawali dengan berempat. Iya. Nggak mau diakhiri dengan. Oh, ya boleh aja sih. Sekarang kan ada banyak nih. Banyak. Ini kan ada banyak yang datang. Oh bener juga ya. Ya, kali aja mau. Nyawer. Terima kasih teman-teman yang masih di sini. Mohon maaf atas penutupan yang begini ini. Doi ekul. Oh iya, oke. Eko. Iya. Cik. Bilal boleh berdiri, boleh Bilal. One, two, three, four.
anak cucu nanti ya.